saya berharap bahwa apa yang telah saya coba sampaikan di sesi pertama boleh akhirnya kita melatih secara pribadi lepas pribadi. Bahkan hal ini juga kita boleh ajarkan kepada anak-anak kita. Ingat, ini adalah kunci daripada pertumbuhan dan perubahan di dalam tahun-tahun ke depan. Tanpa seseorang itu bisa menyalakan self-reflection, maka tidak mungkin muncul itu adalah self-awareness. Ya. Nah, apakah itu self-awareness? Itu adalah sebuah kesadaran tentang diri kita. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Apakah kekuatan kita? Apakah kelemahan diri kita? Kita harus mengerti. Yang kuat kita syukuri, puji Tuhan. Amin. Tuhan akan pakai memberkati banyak orang. Mungkin kekuatan itu adalah kesabaran kita, ketekunan kita, kesetiaan kita. Kita punya di dalam berbagai kemampuan talenta yang Tuhan telah berikan dalam tahun-tahun kita mengikut Tuhan. Kita syukuri. Kita jangan suka menjadi orang yang tidak juga mau menerima pujian. Misalnya orang berkata kepada kita, kamu ini orangnya sabar sekali. Jikalau itu kebenaran, kita aminkan. Amin. Jangan sok rohani, gak begitu, aku orangnya gak gitu loh, apa-apa gitu. Ini kamu ini orang gimana sih? Kalau memang sabar, akui sabar. Karena itu adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jikalau kita sabar, kita panjang sabar, kita mengalami ketekunan dan kita tahu dulu saya orangnya tidak seperti itu. Tapi melalui berbagai kesulitan, hari ini saya sadar bahwa saya ada kekuatan tertentu. Saya juga tahu diri saya ada kekuatan. Saya tidak pandang remeh. Saya taruh dalam tangan Tuhan. Saya tahu Tuhan bisa pakai memberkati banyak orang. Itu kekuatanku. Tapi saya tahu juga umur saya sampai hari ini belum selesai. Berarti saya masih banyak PR. Saya masih banyak hal dalam diri saya, kelemahan, keberdosaan yang saya harus bereskan di hadapan Tuhan. Dan saya tidak bisa menyelesaikannya itu sendirian. Saya membutuhkan akan belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu kita memasuki akan intimacy with God ini. Next, firman Tuhan, silakan kita membaca bersama-sama. Saudara-saudara, 1 Petrus 2:10. Di sini firman Tuhan berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara, hari ini kita diperkenalkan kepada ayat ini sekali lagi. Saya tahu kita semua pasti pernah membaca bagian ini. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini sangat jelas ada dua macam umat. Yang pertama, bukan umat Allah, maka tidak memperoleh belas kasihan Tuhan. Yang kedua adalah umat Allah dan memperoleh belas kasihan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jikalau kita mencoba meneliti akan soteriologi, itu adalah suatu doktrin tentang keselamatan. Maka kita bisa melihat ada perbedaan yang sangat signifikan daripada soteriologi dari Kristen. Bedanya di mana? Nah, saya cerita ya. Saya dulu suka pergi ke toko buku dengan teman-teman itu waktu masih di Jakarta. Kita suka ada kebiasaan tiap Sabtu itu pergi menginjili. Nah, bisa ke toko buku, bisa ke rumah sakit ya. Kita anak-anak muda yang nekat-nekat. Tidak mengerti bahaya begitu ya. Tapi intinya kayak kepengen mengabarkan tentang Tuhan Yesus begitu. Kepada siapa saja yang mau dengar. Jadi kalau ke rumah sakit, kita ketok pintu. Nah, dibukakan. Selamat sore. Oh ya, siapa ya? Oh, kami dari pemuda gereja mau mendoakan yang sakit di dalam, apa boleh? Terus dia tutup, bentar ya. Terus buka lagi. Ya boleh, masuk. Kita masuk ya. Langsung 3 anak muda culun-culun ya saudara ya. Tapi nekat gitu doh. Ya, Om, kami mau doa bentar boleh gitu kan. Oh boleh. Namanya orang sakit ya. Jadi pasti mau selalu lah. Nah setelah itu kita nanya. Om,
Kami mau cerita tentang Tuhan Yesus, boleh gak Om? Mikir dia. Ya boleh. Bosan juga dia kali ya. Ya cerita berapa lama sih? Ya 15 menit begitu. Itu kira-kira kalau di rumah sakit ya. Nah kalau di toko buku kita suka lihat orang yang lagi baca buku itu di yang rohani-rohani itu loh. Jadi raknya itu beragama. Katolik ya. Itu Islam, Buddha ya toh. Nah itu. Jadi dari jauh kita suka itu tuh. Kita ajak ngobrol dia ya. Gitu. Ini pemuda culun dan nekat saudara. Nah udah sapa. Halo. Baca buku apa gitu ya, basa-basi toh. Nah, tertarik ya soal gini-gini ya. Oh iya, kamu ibadahnya kemana? Ya misalnya kemana gitu toh. Nanti dia tanya, kamu kemana? Oh sini gitu toh. Nah kemudian ya kongko-kongko. Maka yang kongkoan itu, percakapan itu akhirnya menjurus kepada sesuatu yang ya kami ingin tanyakan. Yaitu bagaimana cara kamu itu mengalami keselamatan. Nah gitu ya. Boleh tahu nggak Pak, kalau dalam iman yang Bapak itu percayai, bagaimana sih caranya itu boleh selamat masuk surga? Nah udah kita dengar baik-baik. Nah tapi itu rata-rata semuanya itu serempak dan kompak. Itu pasti penjelasannya adalah apakah kamu melalui akan perbuatan baik, melalui amal ibadah, melalui berbagai hal yang manusia itu upayakan supaya boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Seluruh yang di luar Kristus, yang di luar Kristen bertumpu kepada upaya manusia untuk mencapai akan sorga. Tapi sekarang kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri sekarang, bagaimana cara saya itu diselamatkan? Apakah melalui saya berbuat baik? Apakah melalui saya berdoa, berpuasa, memberikan perpuluhan, melayani Tuhan? Tidak, saudara. Lalu bagaimana cara kita diselamatkan? Keselamatan kita itu adalah hanya melalui belas kasihan Tuhan. Amin. Yaitu Tuhan dengan cinta kasihnya telah mengutus akan satu-satunya anak yang dia cintai, dia kasihi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus menyatakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah kehidupan. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu firman Tuhan daripada mulut Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita mengerti dalam soteriologi, doktrin keselamatan kita, tidak ada satu manusia pun yang dengan perbuatan baik bisa membeli sorga. Tidak ada. Hanya bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak ada satu orang pun dari kalian pernah datang ke situ selain aku. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Dan itulah iman kita. Jikalau hari ini kita bisa ada di rumah Tuhan, itu karena kita telah mengalami belas kasihan Tuhan. Hari ini kita telah diselamatkan. Sehingga kita dengan iman, kita tahu jikalau hari ini kita dipanggil pulang oleh Tuhan, maka kita menuju sorga. Amin. Bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena segala hal persembahan kita, tetapi hanya karya daripada Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai merebut kita dari kebinasaan masuk ke dalam kehidupan. Itulah iman kita, bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Nah saudara-saudara, ini iman yang sangat spesial. Ini iman yang sangat mulia yang kita harus wariskan kepada anak-anak kita. Jangan terkecuali. Tidak boleh kita yang sudah beriman, lalu ada anak keturunan kita yang terlepas. Sedih sekali. Seharusnya
suami istri yang sudah beriman pada iman yang sangat indah seperti ini. Anak-anak semuanya juga, cucu-cucu semuanya juga, cicit-cicit semuanya juga mengalami iman keselamatan ini. Nah, ini adalah apa yang disebut sebagai saving faith, iman yang menyelamatkan. Nah, tetapi ada yang kemudian kedua disebut sebagai living faith. Itu adalah iman untuk hidup. Nah, di sini kita mulai masuk. Bagaimana sehari-hari kita itu, jikalau untuk masuk surga, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya tidak bisa mencapai surga yang mulia itu dengan kekuatan diri saya sendiri, gak bisa. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhan, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, aku percaya, aku beriman, aku diselamatkan. Itu saving faith. Nah, pertanyaannya, sehari-hari apakah kita bersandar kepada Tuhan untuk kehidupan keseharian kita? Atau sehari-hari ternyata kita balik lagi. Balik apa? Kita hidup ternyata untuk memperjuangkan perekonomian tanpa belas kasihan Tuhan. Untuk memperjuangkan keluarga yang mau rontok, tercerai-berai tanpa belas kasihan Tuhan. Untuk menata masa depan yang penuh harapan katanya. Ternyata juga tanpa belas kasihan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena kita kembali, kita bersandar kepada kekuatan pribadi kita, kepada kepintaran kita, kepada pengalaman kita, kepada teman-teman kita. Seberapa banyak kita WhatsApp minta tolong, kita telepon minta bantuan. Apakah hidup seperti itu yang kita hidupi hari ini? Adakah kita boleh berhenti sejenak? Stop. Bagaimana cara kita hidup sehari demi sehari? Adakah kita betul-betul bangun pagi? Bangun pagi, apa yang kita lakukan? Adakah kita memohon belas kasihan Tuhan? Tuhan, kasihani aku hari ini, supaya aku kembali bisa menjadi seorang ayah yang baik, supaya aku bisa menjadi seorang suami yang baik, supaya aku bisa menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik, supaya aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Butuh belas kasihan Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk memahami ini lebih mendalam, saya berikan cerita, ya. Ya, khotbah seperti ini dulu sebelum pandemik, setelah selesai pasti di depan itu salam-salam, ya. Nah, satu pagi di hari Minggu itu saya ingat ibadah itu jam 6, jadi sekitar mungkin 7.15 sudah selesai. Ya, seperti biasa buru-buru ke depan, ya, lalu salam. Ada satu bapak cepat-cepat sekali. Pak, kok buru-buru? Ya. Mau buka toko gitu. Terus sambil ini tangan begini, loh, Minggu juga buka, Pak? Ya buka gitu ya. Ya, udah ya. Nah gitu. Jadi puji Tuhan ya, kalau ibadah ada jam 6 ya, pagi ya. Jadi jam 7.15 sampai tangan saya sudah buka toko ya. Udah kayak terbirit-birit. Nah, suatu ketika ya ketemu lagi gitu, ngobrol-ngobrol. Pak, itu kalau kagak libur gak bisa ya Pak ya, hari Minggu ya? Oh, gak bisa. Kalau saya libur, tutup nanti itu langganan saya datang diambil depan-depan itu. Itu kiri kanan semua ambil. Nanti saya gimana? Wah, gitu ya. Saudara bisa paham? Jadi dia membuka toko ini, itu tidak pernah berhenti ini. Dari Senin sampai ketemu Senin. 1 tahun itu full. Kapan tutup? Kalau dia lagi sakit, ya tutup. Nanti kalau dia udah sehat, ya sudah, berjuang lagi. Jadi toko ini adalah dia pegang dengan perjuangan darah dan daging. Ada kasih kepada Tuhan? Percaya bahwa Tuhan bisa memberkati? Ya, oke. Tapi prakteknya kan tidak. Percaya Tuhan menyelamatkan? Oh ya, amin pasti. Lalu sehari-hari bagaimana? Mungkin tidak. Nah, saudara-saudara,
Ini satu contoh ya. Contoh yang kedua, seorang ibu datang kepada saya. Aduh Pak Koifah, kenapa? Ini pusing anak saya nih. Kenapa anak? Iya tuh sudah remaja ini. Maunya banyak. Mau ini, mau itu, apa segala macam. Saya dengerin ya. Dengerin. Udah dengar apa yang dipusingkan ibu ini. Jadi lebih kepada mengeluh tentang anaknya. Banyak maunya lah, nggak bisa dimengerti lah, bikin pusing lah. Ujung-ujungnya khawatir. Nah saudara-saudara, ibu ini cerita dari 4 penjuru mata angin ya. Semuanya ya tuh saya dengarkan. Sampai ujung-ujungnya kita memahami. Ya, 2 pribadi ini sami mawon ya. Mirip-mirip. Menjalani hidup dengan kekuatan darah daging sendiri. Pusing-pusing sendiri, khawatir sendiri. Ya, kesal sendiri, sebal sendiri. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan yang setiap minggu telah menerima akan penyembahanmu? Saudara-saudara, kita perlu memahami Tuhan bukan hanya menerima penyembahan kita saja, tapi Tuhan juga mau terlibat secara penuh dalam kehidupan kita. Amin. Dia lebih daripada sanggup dan lebih dari berkuasa untuk boleh menopang akan hidup kita, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita kemenangan. Nah, tetapi bagaimana sikap hidup kita hari ini? Adakah kita hari ini sadar? Jikalau untuk masuk surga saja aku butuh belas kasihan Tuhan, kenapa untuk hari sehari saya tidak meminta belas kasihan Tuhan? Firman Tuhan sangat jelas. Kamu yang dahulu kamu bukan umat Allah. Dahulu. Tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Sekarang kita telah menjadi umatnya. Dahulu tidak ada belas kasihan Tuhan. Tidak dikasihani. Tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, ini satu kehidupan yang harus kita hidupi. Lalu bagaimana caranya? Next. Nah saudara-saudara, ini adalah slide yang tadi saya taruh secara sengaja hanya untuk mencoba menolong kita. Karena untuk bisa mendapatkan belas kasihan Tuhan, saudara sedang mendengar khotbah ini tentang intimacy with God, oke? Saudara sudah nyalakan belum self reflection? Saudara termasuk umat yang mana? Coba kita tenangkan diri kita. Kita coba self reflection dan kita coba berinteraksi dengan Tuhan. Jikalau Bapak Ibu sudah, oh Tuhan, terima kasih selama ini saya sudah memohon belas kasihan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Tapi jikalau belum bagaimana? Ya bertobatlah, ya. Saya pun harus bertobat berkali-kali untuk urusan ini. Sama seperti tadi Liana berkata, begitu ada anak sakit, wah di rumah tuh ada laci obat, diobrak-abrik. Laci 1, laci 2 ya. Wah cari obat, telepon mama, wah dulu itu kalau Nana sakit ini, itu obatnya apa ya? Seperti itu ya. Ya itu adalah hidup di dalam suatu kekuatan darah dan daging. Adakah kita sejenak, oh Tuhan kasihani aku, beri aku jalan keluar. Ya, oke, next. Nah saudara-saudara, nanti saya akan coba masuk ke self awareness dan melanjutkan. Karena di situ ada sesuatu yang penting ya. Tapi kita sekarang masuk dulu ke intimacy with God. Next. Nah, intimacy with God. Saudara-saudara, ada satu pergumulan saya yang sangat luar biasa ya. Yaitu walaupun saya sebagai seorang hamba Tuhan lulusan dari seminari, tapi ada satu kesulitan yang saya rasakan sangat real dalam hidup saya. Yaitu ternyata saya mengalami kesulitan intim dengan Tuhan. Oke? Nah, jadi kalau saya membaca Alkitab, itu hanya dalam rangka karena minggu ini saya akan khotbah.
Sehingga saya pasti baca Alkitab. Dan itu saya telusuri, saya exegesis, saya buat suatu expository preaching yang terbaik. Supaya hari Minggu saya bisa berkhotbah dengan baik. Nah, disitulah saya membaca Alkitab. Dan itu adalah suatu membaca Alkitab yang saya sebut intimacy with text. Ya, intimacy with text. Sehingga dengan teks itu saya kemudian expose, saya berkhotbah, jemaat mendapatkan berkat, pulang, ya demikian tahun demi tahun. Tapi adakah saya membaca Alkitab di dalam satu bentuk supaya saya berelasi dengan Tuhan? Nah, saya perlu jujur katakan itu biar pet. Tahu ya, biar pet ya. Kadang hidup, kadang mati. Nah, sehingga ini ada suatu self reflection diri saya pribadi bahwa ternyata saya ini walaupun mungkin Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan dalam fungsi penuh, saya diberikan talenta untuk menyampaikan firman Tuhan, tidak jelimet, semua orang bisa mengerti dengan baik, tapi ada kelemahan utama, yaitu saya kurang membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Nah, saudara-saudara, ini menjadi satu pergumulan saya. Nah, September 2019, saat itu sebelum pandemik, atas kesadaran ini kemudian saya mengumpulkan satu keluarga, ya, istriku, Liana dan 3 anak. Rapat, ya, jadi keluarga perlu rapat juga ya. Saya sampaikan tentang kelemahan ini. Lalu saya bilang, keluargaku, ini papa ada kelemahan kayak gini. Tapi papa pengen bertekad. Bertekad lagi di tengah kelemahan kepada Tuhan tuh bertekad. Papa mau baca Alkitab. Tapi gak mau sendirian kali ini karena kalian sudah besar. Jadi bacanya sekeluarga yuk. Nah, kemudian kami membangun grup WhatsApp. Hanya berlima. Saya, Liana, Justin, Jolin, Josen. Lalu saya berikan keteladanan dengan membaca Alkitab setiap hari. Dan saya mulai dari kitab Habakuk. Ya, kenapa milihnya Habakuk? Karena pas saya buka itu Habakuk gitu. Ya. Dan setelah itu saya membaca Alkitab secara flowing, berurutan. Flowing artinya tidak penting sehari berapa pasal. Ya, jadi sehari bisa sepasal, bisa 2 pasal, bisa hanya 2 ayat, bisa. Itu flowing. Berurutan artinya tidak loncat-loncat. Ya, jadi menelusuri terus. Menelusuri terus. Nah, lalu setiap kali saya memasuki kitab yang baru, ya, dari Habakuk misalnya masuk ke Sefanya, masuk terus gitu ya sampai masuk perjanjian baru. Setiap masuk kitab saya selalu lapor ke dalam grup. Ke dalam grup itu saya lapor, Papa sudah masuk Sefanya gitu, pasal 1 gitu. Kalian sudah sampai mana? Nak gitu. Nah, nanti istri saya juga lapor, Mama sudah sampai sini. Nah, anak-anak itu di awal ada yang jawab, ada yang enggak. Ya. Tapi kami pakai grup WhatsApp itu sebagai suatu sarana untuk melatih disiplin. Sampai hari ini saya sudah baca itu sudah ditawari. Jadi belum sampai Habakuk. Ya. Nah, istri saya, Liana, kamu sampai mana sekarang? Nehemia, ya, Nehemia. Lalu 3 anak, yang bungsu saya tahu itu ada di belakang. Kayaknya masih raja-raja apa gitu. Tapi kalau 2 yang lebih besar sudah ada di depan lagi. Sudah sampai Yeremia. Jadi pace, P-A-C-E, kecepatannya tuh masing-masing beda. Karena flowing. Nah, kenapa flowing? Karena kita ingin menciptakan suatu keadaan waktu membaca Alkitab tidak merasa dipaksa. Tidak merasa dibeban. Misalnya sehari harus 5 pasal. Wah, itu berat. Ya, kalau hari ini tidak bisa lewat 5 pasal, besok jadi 10. Lusa jadi 15. Udah seminggu kita udah botak ya. Kita kesel gitu. Dan rasanya kepepet-kepepet. Nah, flowing artinya sehari ya 1 ayat. Ya sudah, gak apa-apa. Ya. Nah, sampai hari ini saya coba review ya teman-teman. Dari September 2019 sampai September 2020,
Itu 360 hari kita kira-kira. Saya hitung, saya ada 2 kali tidak membaca Alkitab. 2 kali. Nah, yang 4 kali itu yang dari 2020 September sampai ini sekarang sudah bulan apa ini? Oktober ya. Nah, itu ada 4 kali. Tetapi sepanjang tahun itu saya setiap pagi selalu membaca kitab suci. Flowing artinya itu adalah boleh berapa banyak. Beda-beda. Istri bisa karena sibuk pagi, wah masak apa ya, banyak sekali harus dimasak. Nah tapi pagi itu mungkin hanya baca 2 ayat, ya gak apa-apa. Hanya bisa 1 pasal, gak apa-apa. Nah, suami kebetulan karena work from home misalnya, hari itu bisa 5 pasal, silakan. Tapi besok tahu-tahu harus keluar kota. Pagi berapa banyak dia baca? Flowing. Artinya ya mungkin hanya 1 pasal, ya gak apa-apa. Nah saudara-saudara, untuk membangun suatu disiplin seperti ini, maka kita harus melihat kepada anak TK. Ya, anak TK itu zaman before pandemic ya. Ini kisah anak saya dulu waktu sekolah. Nah waktu pulang, saya tanya, Justin, kamu senang hari ini sekolah? Senang. Besok mau sekolah lagi? Mau. Wah ini aman ya. Karena saya lihat ada anak di bawah sekolah jejeritan, pegang rok mamanya, ya tidak mau dimasukkan kelas, waktu repot. Nanti kalau besok tidak bisa ditanggulangi, tambah besok, tambah traumatik. Tapi untung anak saya masuk sekolah gitu gampang. Nah saat anak sekolah pulang jangan ditanya tadi belajar apa. Anak TK gak mungkin bisa ditanya, Kak tadi belajar apa? Dia kan bingung, apa ya? Karena masih TK. Tapi yang kita tanya adalah, kamu senang tidak tadi sekolah itu? Nah nanti dijawab senang, puji Tuhan. Besok mau lagi? Mau. Nah inilah kuncinya. Saat membaca Alkitab setiap pagi itu kita harus, apakah kita coba self reflection. Saya suka tidak ya kegiatan ini ya? Saya senang tidak ya? Atau saya sepet nih, waduh. Wah WA dari gereja udah masuk lagi, ada ayat lagi suruh baca. Aduh bete banget nih. Lalu bacanya cepet-cepet. Yuk lihat jam. Aduh sebentar lagi udah mesti aduh cepet gitu. Apa begitu? Tidak. Hal yang pertama yang harus kita latih adalah apakah kita suka atau tidak. Ya, suka atau tidak kegiatan itu. Nah, saudara coba jujur. Saudara suka tidak baca Alkitab? Coba jujur. Enggak usah jawab kepada saya. Tuhan hadir di sini. Nah, jikalau saudara merasa jujur, kok saya gak terlalu suka ya? Ini ayat-ayat saya banyak gak ngerti. Baca bolak-balik susah. Saudara saya perlu umumkan. Pengumuman. 70% ayat-ayat dalam kitab suci tidak bisa dimengerti. Yang bisa kita ngerti cuma 30. Tapi apakah dengan begitu kita hanya pilih ayat yang kita suka? Yang kita mengerti? Tidak. Semua harus kita baca. Karena itulah cara pembentukan Tuhan bagi kita. Supaya kita jadi orang Kristen yang benar. Kita jangan jadi orang Kristen yang hanya senang melakukan yang kita suka. Kalau kita tidak suka kita buang. Banyak orang Kristen seperti itu. Anak muda juga begitu. Kerja selama senang dia kerja. Begitu tidak suka dia tinggalkan. Istri juga begitu. Aku suka istriku. Aku layani dia. Tapi begitu dia menyebalkan aku tinggalkan. Begitukah? Tidak. Dari cara kita membaca Alkitab. Itu juga membentuk akan karakter kita. Suka, tidak suka, kita konsisten, kita disiplin, kita kerjakan. Firman Tuhan, kita tidak suka. Ada bagian kenapa kita tidak suka, karena kita tidak ngerti. Kita tidak paham, sampai baca bolak-balik ya. Saya waktu membaca bagian imamat, ada kata tombol di bait Allah. Lalu pikiran saya tombol saklar lampu. Tapi saya pikir apa ya begitu ya, jadi saya tidak mengerti. Ya, jadi banyak sekali itu bagian saya tidak paham. Tapi pertanyaannya waktu saya membaca bagian itu di pagi. Apakah saya suka atau tidak kegiatan itu? Nah saudara-saudara, kalau kita tidak suka. Dan lebih banyak tidak suka. Boleh gak? Coba ditampilkan yang before, yang sebelumnya ayat tadi.
Nah, kalau kita merasa pagi-pagi membaca Alkitab itu kita tidak suka, boleh gak kita memohon belas kasihan Tuhan? Tuhan, kasihani aku. Kenapa ya aku nih kok gak suka baca Alkitab ini ya? Mau duduk sebentar aja buat baca, aku gak suka. Aku lebih senang nonton, lebih senang WhatsApp, lebih senang Facebookan, lebih senang lihat Insta, lebih senang update status, lebih senang chat-cut gitu kan. Kenapa untuk baca saja duduk sebentar aku kok gak happy ya? Jikalau itu betul ada, kita self-reflection. Maka the next step is, boleh gak kita berlutut di hadapan Tuhan? Saya pernah berlutut seperti ini. Tuhan, kasihani saya, kenapa saya ini hamba Tuhan tapi gak terlalu suka baca Alkitab. Senangnya baca novel, baca Facebook, update status, macam-macam. Kenapa saya model kayak gini? Oh Tuhan, kasihanilah aku. Kasihanilah aku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. In the name of Jesus. Memohon belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, berani baca Alkitab tanpa belas kasihan Tuhan? Silakan. Paling baca cuman sebentar. Ada istilah itu kembang api ya, nyala. Semangat, habis itu lenyap. Sampai hari ini, saat pagi hari, saat saya mau membaca Alkitab itu, kita mulai lihat ya bagan. Mari kita lihat bagannya yang tadi. Ini very practical. Intimacy with God. Ada orang berlutut di situ. Boleh nggak sebelum kita membaca Alkitab itu, maka kita tenangkan diri pagi-pagi. Kita pegang Alkitab di dada kita. Tuhan, hari ini baca Alkitab lagi. Sama kayak kemarin nggak dapat apa-apa ya. Hari ini baca lagi. Tuhan kasihani aku supaya aku bisa baca lagi. Tuhan tolong aku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, kasihani aku Tuhan. Nah, saat saudara sudah doa itu, jangan langsung baca. Kenapa jangan langsung baca? Saudara, this is very spiritual. This is very spiritual. Itu saya tulis di situ, asking for His presence. Meminta kehadiran Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Saudara, boleh coba diingat akan ritual ini ya. Jadi sebelum membaca Alkitab, apa yang kita lakukan? Memohon belas kasihan Tuhan. Sering-sering kita harus tanya kepada Tuhan. Kenapa saya tidak bisa disiplin? Kenapa saya lebih senang sibuk ketimbang diam di kaki Tuhan? Kenapa saya merasa kegiatan ini tidak ada guna? Saya lebih senang untuk melakukan ini itu, ya. Ibu rumah tangga mikir, aduh setengah jam mendingan gua masak deh. Ya kalau masak jadi itu masakan. Tapi kalau baca Alkitab kan belum jadi masakan. Banyak ibu rumah tangga tidak baca Alkitab. Banyak sekali. Saya beberapa waktu yang lalu ada yang counseling dengan saya. Nah, klien ini saya ajarkan untuk intimacy with God. Kenapa? Karena dia sudah sangat senior. Tapi masalahnya tidak kurang, banyak sekali. Kita berpikir kalau umur sudah lanjut, masalah itu bisa berkurang ya. Tapi bagi dia, ibu ini, masalahnya tuh waduh. Nah saya katakan, catat kalimat saya ini. Saya bilang, berbagai masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Dan masih ada masalah itu sampai hari ini. Itu bermuara dari kegagalan kita dalam berhubungan intim dengan Tuhan. Jikalau kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan setiap hari, Tuhan akan memberikan kepada kita vision, wisdom, dan direction. Supaya akhirnya kita boleh memenangkan setiap perkara yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya itu ya di sini. Ya. Jadi kita tidak bisa membaca Alkitab. Nah, kemudian kita memohon belas kasihan Tuhan. Nah, setelah memohon seperti tadi ya, berdoa, lah baru
Setelah beberapa saat, ada satu momen, ini hanya anak Tuhan yang mengerti. Ya. Maka dia bisa merasakan, feel the presence of the Lord. Ada satu dorongan bagi dia untuk kemudian membaca. Jadi saudara jangan pagi-pagi begitu, aduh, satu duh, aduh mana Alkitab, waduh, baca cepet-cepet. Oh ya udah ya. Ada yang berkata gini, saya kalau nggak baca Alkitab, aneh deh, itu hari pasti ada aja, entah kecebur got, entah kecopetan gitu. Jadi baca Alkitab tuh kayak kutukan saudara ya. Jadi kayak dikejar setan kalau tidak baca Alkitab. Jadi itu adalah mengenal Tuhan sebagai suatu pribadi yang hanya bisanya panis. Gak baca, tak panis kamu kecopetan. Gak baca, tak panis kamu ya, tak hukum kamu kecolongan macam-macam. Jadi kalau gak baca sial, kalau baca untung. Apa begitu? Tidak. Kita harus mengenal Tuhan kita secara utuh. Roh Kudus telah diberikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan setiap pagi memang ada suatu dorongan daripada Roh Kudus. Untuk kita boleh membangun intimacy with God. Nah tetapi seringkali kelemahan kita, kedagingan kita, darah daging ini memang tidak menyukai akan kegiatan rohani ini. Maka kembali kepada yang tadi saya coba telah sharingkan. Kalau untuk keselamatan, kita minta belas kasihan Tuhan. Mengapa untuk membaca Alkitab, kita tidak memohon belas kasihan Tuhan? Dan saya mau nyatakan, sampai hari ini, sampai tadi pagi saya di hotel. Saya bangun memegang Alkitab saya ini. Ya, saya tadi pagi baca dari, sudah sampai Esra rupanya. Esra 8, tiba di Yerusalem. Jadi saya selalu kasih ini benang merah, ya. Nah, sebelum saya baca, saya tenangkan diri, Tuhan, hari ini saya baca Alkitab. Kasihanilah saya, Tuhan. Supaya saya bisa baca dengan tenang. Dan terutama saya boleh menikmati Tuhan di momen ini. Tadi pagi begitu isi masih bobo. Ya. Biasa secara umum saya memang bangun lebih pagi dari istri saya. Nah istri saya setelah bangun juga dia baca. Tapi dia bacanya di handphone kalau dia. Itu Alkitab sudah ada di handphone. Nah saudara-saudara kita lanjutkan dari bagian ini. Jadi flowing berurutan. Lalu tekun dan setia, ya. Jadi ke bawah itu, tekun dan setia. Nah, kalau saudara tekun dan setia, oke. Dicoba ya, saudara. Saudara harus coba. Siapa nih yang mau coba? Boleh angkat tangan? Ya, puji Tuhan. Siapa lagi? Loh, ini kok tempatnya tidak angkat tangan ini? Ya. Saya berharap saudara bisa komitmen ya. Mencoba hal ini. Karena ini hal yang rohani dan tidak mudah. Oke. Nah saudara coba. Oke. Nah begitu saudara coba. Katakanlah besok pagi. Nah saudara nanti bisa doa dulu. Misalnya berkata, Tuhan besok pagi saya mau coba untuk membaca Alkitab secara tekun. Mulai besok. Gak usah cepet-cepet. Tenang saja. Mulai besok bilang gitu. Nah, jikalau kita betul berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dan kenapa kita sampai berdoa begitu? Karena kita tahu melihat ke belakang, kadang baca, kadang tidak, kadang baca, kadang tidak, begitu kan? Nah, sekarang saatnya saya ingin serius. Nah, coba lihat. Ada kemungkinan besok pagi, saudara yang biasa bangun ya misalnya jam 6, entah mengapa loh, bisa jam 4 tiba-tiba sudah bangun, sudah segar. Dan saudara teringat doa kemarin, doa hari ini. Oh iya, kemarin baru doa ya, minta belas kasihan Tuhan. Nah, saudara cepet-cepet, ya cuci muka. Lu baca dari mana ya? Ya mungkin dari Habakuk saja dah, tiru Pak Kuifa misalnya. Atau jikalau ada agenda daripada gereja, dengan pembacaan yang telah ditetapkan, silakan Bapak Ibu bisa ikuti itu, ya. Dan ingat, sebelum saudara baca, saudara mohon belas kasihan Tuhan dulu. Nah, saudara lakukan ini, kira-kira ya, selama mungkin setelah 3 minggu saya rasa, atau 1 bulan.
Jadi di situ ada ketekunan dan kesetiaan. Dan selama 3 minggu sampai 1 bulan itu kemungkinan ada banyak sekali godaan. Saya tidak tahu godaan apa. Tapi saudara coba kalahkan. Ya, saudara seriusi hidup ini. Apapun yang terjadi, saya akan baca. Bisa nggak? Jangan berkata, ya lihat dulu lah. Atau saya usahakan. Ya saya coba ya. Ya lihat besok deh. Jangan kayak begitu saudara. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar serius untuk mempertumbuhkan kerohanian kita. Nah, setelah saudara, Bapak Ibu bertekad seperti itu ya. Hari pertama lewat, hari kedua lewat, hari ketiga lewat, hari keempat lewat, hari kelima dan seterusnya. Nah saya tidak tahu apakah di minggu ketiga atau 1 bulan. Ada something yang happen terjadi pada diri Bapak Ibu sekalian. Lihat di situ. Jikalau tekun dan setia, maka di bawahnya kebaca itu apa? Itu ada favor of God. Apa artinya favor of God? Favor of God itu adalah perkenanan Allah. Perkenanan Allah artinya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita. Amin. Saudara, saya gak bisa membayangkan jikalau hari ini kita baca, besok kita enggak. Minggu ini kita baca, sebulan kita tidak. Tuhan dari surga juga menilai apakah kita ini serius atau tidak. Tapi kalau kita tekun dan setia, maka kita bisa merasakan Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepada kita. Memberi kita damai sejahtera, kasih karunia, penyertaan, kemuliaan. Dan itu muncul dalam 2 hal. Kita akan rasakan ini bukan basa-basi. Ini bukan omong kosong, ini bukan dongeng. This is very spiritual, but it is very real. Betul-betul hadir. Maka yang pertama adalah, di situ saya tulis, secara feeling, perasaan. Kita mengalami apa itu yang disebut sebagai peace, damai. Kita merasakan apa yang disebut joy, itu adalah sukacita. Dan kita merasakan akan antusias. Ya, kita akan menjadi orang Kristen di masa pandemik ini. Kita tetap tersenyum. Kita tetap mata bercahaya melihat orang-orang. Kita tetap bangun pagi dengan satu antusias yang besar. Menyambut akan Tuhan yang sedang menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan, terima kasih. Nah saudara, ini tidak bisa saudara tolak jikalau saudara tekun dan setia setiap hari membaca kitab suci. Ini perasaan yang muncul. Nah, saudara-saudara, selama masa pandemik ini, ya banyak orang lesu ya. Banyak orang takut. Banyak orang khawatir. Di masa pandemik ini sejak tahun lalu 1 Mei, saya telah melahirkan Stronger Merit Online Class. Dan sampai hari ini sudah ada 20 angkatan dan ada 100 alumni di 28 kota di seluruh Indonesia. Hampir setiap malam kami itu, saya dengan Liana itu Zoom ya. Satu angkatan hanya 5 pasutri saja. Karena kami ingin gembalakan satu demi satu. Supaya mereka bisa baca Alkitab. Supaya mereka bisa punya komunikasi yang baik suami istri. Dan yang terutama, supaya mereka bisa ada family altar dalam rumah tangga. Nah, saudara-saudara, kami hidup dari pelayanan. Saya tidak punya ada bisnis atau apapun. Hanya dari pelayanan. Kalau ditanya berapa itu biaya? Ya, memang ada biaya ditetapkan untuk ikut kelas. Tapi juga kami memberikan banyak kali free. Misalnya kepada hamba Tuhan. Dan kepada pasutri yang tidak bisa membayar full, kami selalu juga izinkan masuk. Asal serius, saya bilang. Jangan bercanda ikut kelas ya. Ada tugas, bikin tugas gitu doh. Jadi harus ada keseriusan. Dan kami selalu ada rasakan dalam rumah itu antusias. Ada damai sejahtera. Ada sukacita di masa pandemik ini. Puji Tuhan. Saya percaya ini sesuatu yang mahal. Yang saudara harus raih dapatkan. Bukan dari pencapaian pekerjaan. Bukan dari kekayaan. Bukan dari materi yang saudara ataupun kita semua punya. Bukan. Tapi yang berasal dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepada setiap kita. Ini hal pertama.
Nah yang kedua adalah saat saudara tekun dan setia. Oke, saudara tadi ada self reflection, ya, masih ingat ya? Maka self reflection itu bisa membawa kita kepada suatu pengungkapan akan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan, hari ini saya ada kelemahan A, kelemahan B, kelemahan C, kelemahan D. Wah, banyak. Banyak. Makanya kita masih diberikan hidup di dunia untuk membereskannya. Oke? Nah, lalu jikalau kita tekun dan setia, maka saat pagi-pagi, ya. Saudara lihat di sini di bagian kanan ada doa menghancurkan dosa. Dosa dan kelemahan. Oke? Setelah saudara self reflection, saudara tahu inilah kelemahan saya. Suka marah, pelit, mau menang sendiri, suka khawatir dan berbagai hal. Dosa atau kelemahan. Kelemahan finansial, kelemahan di dalam relasi rumah tangga, suami istri, orang tua anak atau apapun itu. Oke? Nah, pagi-pagi itu saudara ingat. Setelah saudara membaca Alkitab, maka ada PR berikutnya. Ini saya lakukan. Saya ingat akan kelemahan-kelemahan saya. Saya ingat akan dosa-dosa saya. Maka kemudian saya berdoa, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ini penting. Kita menghancurkan dosa dan kelemahan in the name of Jesus. Tidak berhenti di sana. Maka, jikalau kita betul-betul jujur di hadapan Tuhan menyerahkan seluruh kelemahan ini, dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan kelemahan ini? Bagaimana caranya saya bisa membereskan masalah ini once and for all? Sekali untuk selamanya. Masalah ini akan menjadi masa lalu saya. Tidak lagi menjadi batu sandungan bagi saya untuk saya boleh meraih masa depan yang lebih baik. Once and for all, masalah itu sudah ada di belakang. Ada di sana. Saya pernah ada di masalah itu, saya pernah ada dalam dosa itu, saya pernah ada dalam problematika itu, tetapi hari ini saya lihat itu sudah ada di sana. Itu menjadi masa lalu saya. Nah, bagaimana kita bisa akhirnya mengalami hal seperti ini? Inilah yang disebut sebagai kemenangan Kristus dalam hidup kita. Disinilah satu bukti bahwa Tuhan itu hidup dan Dia masih hidup di dalam kehidupan kita berkeluarga. Maka jikalau kita betul-betul dengan hati yang remuk dan hancur di hadapan Tuhan, menyerahkan semua kelemahan dan dosa, kita bakal menangis, kita berlutut. Maka bagi kita yang tekun dan setia membaca kitab suci, Tuhan akan memberikan vision, wisdom dan direction. Vision adalah suatu gambaran ke depan. Kita bisa melihat itu akan kemana. Sangat jelas. Sangat jelas. Bagi Bapak Ibu yang berdagang, menghadapi masa transisi ini, saudara jikalau betul intim dengan Tuhan, saudara bisa melihat ke depan. Akan kelihatan gambaran itu seperti apa. Itu vision. Wisdom itu adalah kebijaksanaan. Artinya apa? Saudara tidak mengerti kenapa saudara lakukan itu, tapi saudara lakukan. Dan kenapa saudara lakukan? Karena Tuhan berkata ke dalam hati saudara, lakukan ini. Begitu Tuhan berkata ke hati saya, lakukan ini. Biasanya saya confirm ke istri saya. Nah, Tuhan ada bilang begini ke saya. Nah, Liana tahu-tahu bisa bilang, iya aku tadi lagi baca Alkitab juga kira-kira ya begitu ya. Jadi bagaimana kita ini? Nah, jadi bagaimana kita? Ya kita tidak tahu. Tapi suara itu berkata harus begitu. Ya kita lakukan bodoh-bodoh gitu. Kita lakukan ya. Tetapi kebijaksanaan itu bukan pengetahuan. Pengetahuan itu kita lakukan karena kita tahu. Ya, pengetahuan kita lakukan itu semua karena kita sudah tahu. Dan kita studi S1, S2, S3 untuk mengetahui sesuatu. Akhirnya kita ahli di situ. Dan itu kemudian bisa dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi yang disebut kebijaksanaan adalah sesuatu hal yang kita sudah tahu seharusnya begini. Tetapi zaman berubah. Zaman berubah. Tetapi ternyata konteks kehidupan itu berubah. Sehingga seluruh pengetahuan itu tidak berlaku. Semalam lagi kita makan di
dijamu para majelis. Saya ingat Pak Yudhistira berkata, enggak semua pengertian parenting misalnya bisa dihantam, betul ya? Kepada setiap kasus, betul. Kita bisa baca 10 buku tentang parenting, tapi 10 buku itu yang mana yang mau diterapin? Ternyata begitu diterapin, kita dimaki-maki sama anak kita. Bisa begitu kan? Makanya ada beda dengan wisdom. Wisdom adalah Tuhan. Bagaimana? Yang mana yang cocok bagi saya, yang begitu saya terapkan, inilah yang Tuhan mau. Dan akhirnya menuju ke depan, itulah. Kita nengok ke belakang melihat, dulu saya tidak mengerti kenapa saya mengambil keputusan itu. Tapi saya tahu suatu pagi Tuhan berkata ke dalam hati saya, lakukan itu. Saya lakukan. Dan hari ini semua benar adanya. Nah saudara-saudara, saya pernah mengalami satu masa di mana hubungan saya dengan yang sulung itu kurang baik. Ya, rasanya umumnya orang tua mengalami itu. Ya, saya sebagai ayah, hubungan saya dengan yang sulung Josten itu kurang baik. Nah salah satu hal yang di family altar dia sebut kelemahan papa. Kelemahan papa dia sebut itu. Dan saya tahu itu pun akhirnya menjadi satu celah di mana ada broken relationship antara dia dan saya. Tapi saya masih waras. Ya, saya masih waras. Artinya apa? Saya tidak membiarkan ini, tidak dibiarkan. Maka pagi-pagi saya doa di hadapan Tuhan. Ini memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, bagaimana cara saya memulihkan hubungan saya dengan yang sulung ini? Tiba-tiba Tuhan berikan wisdom. Langsung di sini. Ajak pergi dia makan. Hah? Ajak pergi dia makan. Nah itu kalimat seperti itu di sini. Pagi-pagi begitu dia sudah bangun. Ketok ya. Dia bilang, apa? Mau pergi makan sama papa? Mau? Kemana? Ya kemana aja yang kamu mau. Kapan? Ya terserah kamu. Ya gitu ya. Nah saudara-saudara, singkat cerita dia mau. Ya, singkat cerita dia mau. Nah begitu semobil, saya lagi nyetir, liatin dia main handphone terus kan. Saya pun bingung gitu ya. Dia mau ngajak ngomong apa? Bisa loh. Bisa jadi bego begitu loh saya, saudara ya. Saya bisa berbicara berjam-jam ya di sini ya. Tapi ngomong sama anak saya bingung ini ngomongnya gimana ini. Saya liatin dia, ya itu. Saya juga sebel gitu. Jadi sebelnya udah nongol dulu gitu, ngerti ya saudara ya. Orang taruh HP kek, apa kek. Tapi dia juga rasanya mungkin kayak bingung juga kali ya. Jadi akhirnya dia tuh ya udah. Saya tanya Tuhan, Tuhan ini ngomong apa nih sama dia nih? Tanya saja apa saja di sini. Tanya apa? Ya tanya aja apa saja. Lalu saya bilang, gimana sekolah kamu? Baik. Gitu aja gitu ya. Aduh memang susah ini. Jadi gak balik nanya misalnya kenapa papa tanya kayak gitu. Gak ada lah kayak gitu ya. Itu impian belaka ya. Nah tapi saya terus mengikuti. Ya, this is wisdom. Saudara tahu setelah beberapa pertanyaan tiba-tiba dia taruh handphonenya. Dan saya tidak mengerti bagaimana akhirnya dari rumah kira-kira sisa setengah perjalanan kami ke PVJ saat itu. Kami cari, saya tanya sama dia, kamu suka makan apa? Dia pilih satu restoran, ya udah akhirnya makan di situ. Dan kemudian mulai terjadi percakapan. Ya, mulai ngobrol. Setelah selesai, masih lapar? Masih. Ya wah bokeh nih kalau sering-sering ya. Oh mau makan apa lagi? Itulah yuk ke sana. Ke satu tempat lagi makan burger. Ya. Setelah makan yang burger kami masih ngobrol. Tapi saya gak berani nanya masih lapar gak? Udah mendingan pulang aja makan makanan mama gratis ya. Jangan ada restoran ketiga. Nah saudara, saya bertanya kepada Tuhan. Ini kelemahan saya bahwa saya punya broken relationship dengan yang sulung, my firstborn son. Dan hari ini saya masalah ini sudah menjadi masa lalu. Saudara tahu besok paginya, biasanya kalau saya duduk ya
di ruang keluarga anak saya ya paling gitu. Tapi pagi itu ya, saya masih ingat sekali. Tahu-tahu dia bisa duduk di meja makan, lalu lihat ke saya juga lagi duduk gitu kan. Lalu tiba-tiba dia bisa ngomong, "Pak," dia nanya sesuatu, ngomong sesuatu, tapi saya jujur saya sudah lupa ya. Dia itu ngomong apa. Cuman dia ngajak saya ngomong. Nah begitu dia ngajak saya ngomong, saya lagi pegang handphone, saya taruh handphonenya. Lalu saya mulai ngomong sama dia, "Oh ya J, apa ya? Bla bla bla. Bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla, bla bla." Lalu kami mulai terlibat dalam pembicaraan laki-laki dewasa. Wah, saudara tahu, besok paginya subuhnya waktu saya baca Alkitab ini mungkin saat saya baca saya tidak mengerti maknanya apa. Saya tidak ngerti. Karena saya katakan tadi, 70% Alkitab ini saya tidak paham. Tapi saya memberikan ketekunan dan kesetiaan membaca ini. Tapi saya tahu saya ada kelemahan. Dan saya boleh dikasih lihat slide yang tadi. Saya menghancurkan itu kelemahan in the name of Jesus. Boleh ditampilkan yang apa? Di situ. Oke. Maka kemudian kalau kita tekun dan setia, ada favor itu. Feeling peace, joy and enthusiasm, mind secara konsep. Tuhan menghadirkan vision, wisdom, dan direction. What is direction? Direction itu adalah suatu arah, ya, arah yang dekat, arah yang pendek. Nah, itu bisa melalui Tuhan menghadirkan orang-orang tertentu dalam hidup kita tanpa kita minta, tapi kita sebutkan masalahnya. Kita sebutkan masalahnya kepada Tuhan, oke? The problem sampaikan kepada Tuhan. Tapi jangan create jalan keluarnya. Jangan. Kita terlalu sok, kita seringkali terlalu pintar. Kayaknya masalah ini si ini bisa bantu tolong nih. Kayaknya si ini bisa bantu tolong. Kita menciptakan arah kita sendiri, ya. Lalu akhirnya kita berputar-putar, kita sampai jadi bingung, muter-muter. Kenapa ya nih orang biasanya bisa bantuin saya, tapi hari ini cuek banget sama saya. Ya, itu karena Israel telah berjinah dengan Asyur. Melihat dari kerajaan, siapa yang paling kuat? Oh, Asyur yang paling hebat. Aku minta pertolongan kepada Asyur. Dan Tuhan dari sorga murka. Engkau mencari pertolongan kepada kerajaan-kerajaan. Kerajaan itu yang akan menghancurkan akan engkau. Oh saudara-saudara, adakah hari ini kita penuh kesadaran? Oh Tuhan, saya ini lemah. Bahkan saya hanya untuk berhubungan dengan anak saya yang sulung pun saya gak bisa. Padahal saya hamba Tuhan. Saya seperti kehilangan akal. Saya seperti orang bodoh. Saya seperti tidak paham. Nah, maka kemudian dalam seluruh pergumulan itu, pagi-pagi buta, kita nikmati momen itu. Dan saat Tuhan memberikan vision, wisdom, dan direction, visi, kebijaksanaan arah, kita ikuti saja. Nanti Tuhan bisa kirim orang. Begitu Tuhan kirim orang, saudara jangan tolak. Saudara harus bertanya, Tuhan, apa mungkin dia ya yang Tuhan pakai untuk menolong saya? Tanya kepada Tuhan, tanya. Karena Tuhan itu maha baik. Dia selalu menghadirkan dalam hidup kita itu ada gembala, ada pengajar, ada penginjil untuk memberikan supporting system kepada hidup kita. Dan di dalam setiap hidup kita selalu ada orang lebih beriman dari kita, lebih berpengalaman dari kita, lebih rohani. Tetapi saudara jangan mencarinya sendiri. Seperti Israel melihat yang mana yang paling kuat dan kemudian menghubungi pertolongan itu. Tidak. Kita harus berhenti sejenak. Sebelum melakukan itu semua, mungkin memang melalui dia. Tapi adakah kita mundur sejenak? Kita berlutut, Tuhan, tolong saya, ini kelemahan saya. In the name of Jesus, saya percaya Tuhan akan tolong, akan pimpin. Masalah ini akan menjadi kemenangan. Saudara, begitu saudara mengalami kemenangan tersebut, saudara bisa rasakan. Seperti yang tadi saya katakan, anak saya yang tadinya rada males ngomong sama saya, tahu-tahu bisa menciptakan percakapan dan saya berasa surprise. Saudara tahu besok paginya apa yang terjadi pada diri saya? Besok paginya subuh, saya makin mencintai kegiatan intimacy with God itu.
Lalu apakah yang saya baca saya mengerti? Belum tentu. Kan saya udah bilang tadi. 70% Alkitab yang saya baca ini saya tidak pahami. Ini di Esra ya, banyak sekali nama-nama. Ini sopo nih orang-orang ya. Ada Ariel, tapi ini bukan Ariel Peter Pan ya. Tuh. Semaya, Elnatan, Yarib, Sakaria, Mesulam, Yoyarib. Aduh, ini sopo ini Tuhan ya. Kashifa tuh, Kashifa. Opo Serebia, Mahli bin Lewi. Saudara tahu saya baca ini kadang bingung ini apa gitu. Tapi sampai hari ini saya masih dalam suatu proses ingin belajar. Ditemukan oleh Tuhan, tekun dan setia. Walaupun saya tidak mengerti. Saya tetap mencari Tuhan. Karena ada satu benda di muka bumi ini yang Tuhan bisa lihat dari sorga. Apakah kita sedang mendekat atau menjauh daripada Tuhan? Yaitu kitab suci ini. Barang siapa mencari firman Tuhan setiap pagi. Sebelum firman Tuhan, sebelum menghadapi akan hari itu. Dia mencari akan Tuhan, mencari akan firman. Maka semua yang diperbuatnya akan berhasil. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu terus boleh akan dilipat gandakan. Ya, akan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang hidup. Melalui sesuatu hal yang sangat sederhana. Yaitu apa? Memohon belas kasihan Tuhan.